Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Saudaraku, muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang bahasanya beliau Rasulullah SAW menjelaskan awal mula fitnah yang bergulir atas umat Nabi Muhammad SAW. Hadis sebelumnya kami telah menyampaikan, membacakan bahasanya setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan fitnah atau ujiannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tentang harta. Sebagai latar belakang, penyakit bangsa kita yang sangat kronis saat ini dan semenjak zaman dahulu dan mungkin juga di masa yang akan datang, wallahu alam, kalau tidak segera kita cari obatnya disembuhkan, ini adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi, apa yang dicari? Harta. Kolusi, apa yang dikerjasamai untuk dijadikan satu tujuan? Harta. Nepotisme, oligarki, ini tujuannya apa? Dinasti, tujuannya apa? Yakni harta. Kalau kita teliti lebih jauh, lebih dalam, semuanya ini bermuara kepada upaya untuk mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak benar. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian halnya ketika itu terjadi perang Hunain, perang besar dengan harta rampasan yang sangat besar. Ini telah terjadi awal mula fitnah harta dan juga awal mula terjadinya mazhab sekte radikal dalam Islam, ke Khawarij. Ini pun bermula dari harta. Baik, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Rumh ibnu Muhajir akhbarana Lais an Yahya ibnu Sa'id an Abi Sahir an Jabir ibnu Abdullah qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah al-mansrafah min Hunain wa fi thawbil Bilal fitah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbid minha wa yu'ti an-nas faqala ya Muhammad a'dil qala wailaka wa man ya'dil idza lam akun a'dil laqad ji'ta wa khaysara illam akun a'dil faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu an ta'ni ya Rasulullah faqtul hadzal munafiq faqala ma'adallahu ayatahaddasa an-nas ata aqtul ashabi inna hadha wa ashabuhu yaqra'una al-Qur'an la yujawiru hanajirahum yamrufuna minhu kama yamruku asyahmu minar ramyah. Ya, artinya telah menjelaskan kepada kami Muhammad bin Rumh al-Muhajir telah mengabarkan kepada kami Lais dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW di Ji'ranah sekembalinya dari perang Hunain. Sedangkan pada kain Bilal terdapat perak. Kemudian Rasulullah SAW mengambil darinya dan membagikannya kepada orang-orang. Lalu laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW tadi, Dzulkhuwaisirah tadi, mengatakan, ya Muhammad, sikap adillah. Beliau bersabda, wailaka, celakalah kamu. Kalau begitu, siapa yang akan berlaku adil kalau aku saja tidak berlaku adil? Sungguhnya kamu telah celaka sekiranya aku tidak berlaku adil. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, biarkan aku membunuh orang munafik ini. Beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah jika orang-orang mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku. Sesungguhnya Dzulkhuwaisirah dan para sahabatnya ini senantiasa membaca Al-Quran. Namun, bacaan Al-Quran hanya tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar darinya sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Baik.
Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, menjawab pertanyaan dalam latar belakang di atas, bahasanya perlu obat untuk fitnah harta. Fitnah umat Nabi Muhammad SAW, ini yang ditakuti umat Nabi Muhammad SAW, yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW atau umat beliau, ini adalah apa? Fitnatul mal, fitnah atas harta. Terbukanya keindahan, yuftah lakum zuhratad dunya wa ma fiha. Dibukakan atas kita, umat Nabi Muhammad SAW, ini adalah gemerlapnya harta benda dunia. Dan ini terjadi pada masa perang Hunain yang sebagai latar belakang hadis di atas. Bagaimana harta rampasan perang Hunain yang sangat amat banyak disebutkan dalam beberapa sumber, bahasanya perang Hunain ini adalah perang yang dimenangkan oleh umat Islam menjelang Fathu Makkah, kemudian mendapatkan rampasan yang sangat banyak, yakni berupa apa? 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, kemudian 40.000 uqyah dirham, serta 6.000 tawanan, diantaranya adalah wanita. Baik, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, ketika dibagi-bagi harta rampasan perang ini pada orang-orang yang menurut Dzulkhuwaisirah ini adalah bukan seorang yang beriman, bukan seorang muslim, pada Abu Sufyan, pada Muawiyah, pada orang-orang Badui dengan ratusan ekor unta, ratusan ekor kambing domba, ini kemudian menimbulkan kecemburuan, menimbulkan rasa iri. Kenapa justru yang bukan orang Islam, yang sejak awal sebagai orang Islam, ini kemudian dibagi bagian yang lebih banyak. Justru orang-orang yang mu'alaf, belum memeluk Islam, ini kemudian mendapatkan harta rampasan yang banyak, ratusan ekor unta, ratusan ekor kambing, orang-orang Badui untuk membesar kota Makkah yang sedang dibujuk hatinya supaya apa? Memeluk Islam. Nah, inilah kemudian menjadi penyebab timbulnya organisasi atau gerakan Khawarij yang keluar dari agama Islam, yang kemudian dikenal sebagai radikal. Baik, yang pertama tadi obatnya adalah zakat dan sedekah. Jadi fitnah harta ini harus kita obati, dan obatnya adalah yakni dengan zakat bagi yang sudah memenuhi haul dan nisabnya, dan sedekah bagi kita yang ingin berbagi, memberi sementara harta kita belum mencapai nisab dan haulnya. Ya, hadis di atas ya, adalah latar belakang peristiwa kisah sahabat Nabi yang menjadi embrio kaum Khawarij, cikal bakal kelompok Islam radikal yang dikenal dengan sebutan teroris, ya, bermula dari fitnah harta rampasan perang Dzulkhuwaisirah. Yang kedua, siapakah sosok Khawarij pertama di masa Rasulullah SAW pada waktu itu? Ya, sejak zaman Rasulullah SAW, cikal bakal watak Khawarij ini tergambar pada sosok namanya sahabat Dzulkhuwaisirah, seorang yang pandai baca Al-Quran, tapi bacaannya tidak melewati tenggorokannya. Seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah SAW, sehingga ia meragukan sifat adil dari beliau Rasulullah SAW ketika membagikan harta rampasan perang. Dia mengatakan dengan kalimat yang kurang pantas, kurang sopan, "Aidil ya Muhammad." Wahai Muhammad, sampean kok nggak adil semacam itu. Ya, yang ketiga, nama Dzulkhuwaisirah populer di kalangan kaum muslimin tatkala terjadi pembagian harta rampasan perang Hunain sebagaimana dalam hadis di atas. Dalam Sahih Bukhari dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri qala baina Az-Zaibi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dzata yaumil qisman faqala Dzulkhuwaisirah
rajulun min bani Tamim, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah i'dil. Qala wailaka man ya'dil idza lam aqul adil. Ya, artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW dan membagikan pembagian harta rampasan perang Hunain, datanglah Dzulkhuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, wahai Muhammad Rasulullah, engkau harus berlaku adil. Maka beliau bersabda, celakalah engkau, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak berbuat adil. Ya, yang ketiga, inilah pelajaran terpenting dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tindakan Nabi Muhammad SAW dalam bagian harta rampasan perang ini berdasarkan logika kenabian, bukan berdasarkan matematika awam. Ya, bagian harta rampasan perang Hunain ini menggunakan logika dakwah untuk membujuk hati kaum membesar Quraisy, Abu Sufyan, Muawiyah, dan juga suku Badui Makkah yang sangat menyukai harta. Apa kesenangan mereka dikasih oleh beliau Rasulullah SAW, dibujuk hatinya untuk memeluk Islam yang tadinya membenci, membuli, mencaci maki Islam, mencaci maki beliau Rasulullah SAW. Ketika beliau dakwah di Mekah sampai hijrah ke Madinah pun dimusuhi, dikejar-kejar. Ini ketika dibujuk dengan harta, ini kemudian luluh hatinya, kemudian terbujuk hatinya untuk membalik, untuk mengatakan Islam itu baik, Muhammad itu baik. Padahal sebelumnya apa? Mereka memusuhi, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi fitnah harta ini nyata semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan memunculkan korupsi, kolusi, nepotisme kita kenal sekarang ini, dan memunculkan satu aliran yang sangat berbahaya dalam Islam, yakni Khawarij. Yakni apa? Aliran Islam radikal yang menganggap orang-orang di luar kelompoknya inilah kafir dan halal darahnya bisa dibunuh, bisa dibunuh. Alhamdulillah. Nah, inilah hasilnya kemudian ketika dibujuk hatinya dengan harta, para pembesar Quraisy, Abu Sufyan, Muawiyah, dan kawan-kawan ini memeluk agama Islam dengan suka rela. Orang-orang Badui kemudian masuk Islam dengan suka rela tanpa peperangan. Bahkan sedemikian halnya menimbulkan rasa suka, rasa senang dengan pemberian yang banyak tersebut. Ribuan unta, ribuan kambing ini diberikan kepada orang-orang yang memeluk Islam ini untuk membujuk mereka sehingga mereka pun masuk Islam dan jadi pejuang Islam sampai akhir hayat mereka. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah fitnah harta dan inilah logika kenabian, di mana kita menghindarkan atau menjaga diri agar tidak terbujuk dari tergelincir di dalam masuk ke dalam fitnah harta, dalam permusuhan karena berebut harta. Nauzubillah summa nauzubillah. Obatnya apa? Ini zakat dan sedekah. Sedekah harta kita yang sudah masuk nisab dan haulnya ini kita ambil sebagian untuk zakatnya. Setelah kita bersedekah untuk menghindarkan kita dari segala fitnah yang dimulai dari fitnah harta, sebagaimana hadis di atas. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami dengan bersedekah kepada mu'alaf, dengan memahami awal mula fitnah harta yang menimbulkan berbagai macam kerusakan, permusuhan, peperangan, dan kehancuran atas negeri ini, yakni bermula dari harta. Dan logika kenabian bahasanya membagi harta itu adalah adil berdasarkan syariat,
bukan berdasarkan logika matematika kita semata-mata. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga Allah menghindarkan kita dari fitnah harta. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.